Matius pasal 12 ayat 28. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika kita mengusir roh-roh jahat, ya, ketika setan itu lari, kita usir dalam nama Yesus, maka dikatakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Karena kadang-kadang yang mencuri damai sejahtera dan sukacita anak-anak Tuhan ini juga pekerjaan syaitan-syaitan. Kadang-kadang dia memakai pergumulan persoalan, lewat itu dia mencuri damai sejahtera sukacita kita. Karena setan memang digambarkan pencuri yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kadang-kadang itu dia berusaha mencuri damai sejahtera sukacita dari keluarga kita, rumah tangga kita, dari hidup kita dengan berbagai cara, saudaraku. Nah, ketika kita menghardik setan di dalam nama Tuhan Yesus dan setan itu lari, maka dikatakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atmosfernya berganti. Yang tadi depresi, stres, terasa ada tekanan, kemudian berganti dengan sukacita, kelegaan dan kemenangan. Ya, jadi menjadi orang Kristen ini mau nggak mau harus terlibat di dalam peperangan rohani. Suka nggak suka. Karena kalau kita tidak berperang, kita akan diperangi. Karena kita masih tinggal di dalam dunia di mana setan belum dihukum. Jadi setan itu, saudaraku, waktu Yesus disalibkan, mati dan bangkit, dikatakan dia sudah dikalahkan, sudah dilucuti kekuatannya. Ibarat singa, maka taring-taringnya itu tuh sudah dicopot semuanya, cakar-cakar itu sudah dilucuti semuanya, ya, sehingga dia tidak bisa menyerang orang Kristen begitu saja tanpa alasan. Dia harus punya satu alasan yang sangat kuat, baru dia bisa mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Nah, dia sudah dikalahkan sehingga dulu mungkin kita sahabat setan, anak-anak kegelapan. Setelah kita percaya Yesus, kita diberi kuasa dan otoritas justru untuk mengusir setan. Jadi setan belum dihukum, sekali lagi, dia masih keliaran gentayangan mungkin di sekitar kita, di kota kita. Tetapi bedanya setelah kita dalam Tuhan, dulu sebelum di dalam Tuhan kita sepakat dengan dia, setuju dengan bisikan-bisikan dan ide-ide dia, ya, terpengaruh dengan cara-cara iblis, ya, di dalam kata-kata, sikap dan perbuatan kita, saudaraku. Setelah di dalam Yesus, kita diberi kuasa, wewenang, otoritas mengusir setan, ya. Dia belum dihukum, tapi bedanya kita sekarang diberi kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kita bukan orang-orang yang takut setan, bukan bersahabat dengan setan, tetapi kita justru diberi kuasa, wewenang, otoritas untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Nah, ketika setan diusir, maka dikatakan kerajaan Allah sudah datang atas kita. Ya, nah ini penting karena dalam pelayanan sering sekali kita ketemu dengan orang-orang yang diganggu oleh roh-roh jahat. Itu ada seorang mahasiswi yang diganggu roh jahat, saudaraku. Nah, sebelumnya hari Jumat itu kan ada komsel. Nah, dalam komsel itu kami akhiri dengan saling mendoakan, termasuk di dalamnya itu menengking pekerjaan setan dan roh-roh jahat. Nah, malamnya, Jumat malam waktu tidur, saya itu waktu tidur tuh mimpi buruk. Mimpi buruk diganggu oleh roh jahat. Saudaraku, saya terkejut bangun, ya, di dalam mimpi itu ada seorang perempuan, ya, perempuan yang masih muda, kemudian pokoknya suasananya itu suasana kehadiran setan yang membuat ketakutan, begitu ya. Jadi di dalam doa itu saya menengking sampai si perempuan ini akhirnya tersadar, kira-kira gitu ya gambarannya. Jadi waktu kayak gitu saya tersadar bangun, langsung doa bahasa roh, tengking-tengking, ya saudaraku, sampai merasakan kelegaan, kemudian tidur lagi. Nah, dalam pikiran saya, apakah ini reaksi roh jahat yang kami tengking-tengking tadi di komsel kah? Atau seperti apa? Ternyata
Besoknya, hari Sabtu kemarin, terus sore itu ada kelas. Nah, waktu saya udah OTW ke sana, tiba-tiba yang ketua, Pak, maaf saya telepon, ada mahasiswi yang diganggu roh jahat. Makanya saya telepon Bapak. Ya, saudaraku, akhirnya saya cepat ke sana, saudaraku. Jadi yang harusnya kelas itu mulai jam 5 jadi tertunda. Jadi dia, si anak perempuan ini dibantu oleh beberapa temannya, pegangin dia. Lalu saya datang dan doakan. Anak-anak ini cerita, setelahnya mereka cerita, sebelum Bapak datang katanya, waktu kami mulai tengking dia malah bereaksi, Pak. Jadi kami nggak usah tengking aja. Kami memilih tidak tengking biar nunggu Bapak sampai datang. Nah, waktu saya datang, saudaraku, mulai tumpang tangan, doakan dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilu-bilu Yesus. Tak ada reaksi. Saya panggil namanya juga tidak sadar. Saya suruh sebut Yesus juga nggak bisa karena nggak sadar. Ya, kemudian saya berbahasa roh, kemudian saya tiba-tiba seperti diingatkan Roh Kudus, coba menyanyi. Akhirnya tanpa gitar, akapela dengan mereka yang bantu pegangin, kami mulai nyanyi. Karena salibmu ku hidup. Ini sekalian tips ya buat saudara-saudara, mana tahu nanti melayani orang kayak gitu ya. Makanya bahasa roh itu pentingnya di situ. Coba kalau kita nggak ngerti bahasa roh itu kan kayak membawa kita masuk dimensi yang lebih dalam untuk mengerti apa sih yang terjadi di alam roh dan kira-kira Tuhan maunya apa untuk kelepasan orang ini kan gitu. Nah, kalau hanya dengan akal budi bisa bingung gitu kan. Nah, jadi waktu bahasa roh diingatkan untuk nyanyi karena salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Dia mulai menangis. Anak ini nangis dia. Tadi padahal dipegangin tangannya kuat-kuat menggenggam gini, sekarang mulai menangis. Ya, menangis, saudaraku. Ya, kemudian terus setelah lagu itu diulang beberapa kali, saya mulai tes lagi apakah dia bisa berespon mengikuti doa saya. Saya bilang sebut namanya, ikuti doa saya, sebut nama Yesus. Dia coba buka tapi nggak bisa keluar suara, kayak terkunci. Doakan lagi, Bu, dalam nama Yesus segala pekerjaan setan yang mungkin mencengkram mulut, lidahnya sehingga tidak bisa berdoa, lepaskan dalam nama Yesus. Nyanyi lagi lagu berikut, oleh darah anak, sampai 3 lagu. Berikutnya adalah nama Yesus menara yang kuat, ya. Baru akhirnya dia mulai sadar. Berjuang dia untuk hanya untuk mengucap nama Yesus itu setengah mati. Harus tarik napas dulu ya. Sampai akhirnya disebutkan Yesus. Akhirnya mulai sadar, duduk dikasih minum. Saya suruh mereka konseling ke satu sisi yang lain untuk tahu kenapa. Pasti dong ada alasan kenapa roh jahat itu bisa mengganggu anak ini. Ya, jadi mereka konseling. Yang tadi mau kelas itu suruh masuk dulu. Nah, setelah kelas selesai, datang lagi mereka tadi yang konseling dia nih melapor apa hasil konselingnya. Ternyata anak ini waktu sebelum dia berangkat itu dibekali dengan ritual, dititipi daun sirih dengan apa lagi, dipesan nanti sampai di kota ini kamu ketemu ada keluargamu di situ, kamu harus kasih daun sirih dan bawang putih kalau tidak salah kasih ke itu, nanti ada follow up-nya di situ kira-kira ya. Nah, akhirnya disambut oleh si bibi ini. Bibi ini bawa dia ke suatu ruangan, mantra-mantrain dia pakai daun-daun yang ada. Kemudian bilang sama dia bahwa nanti yang melindungi kamu adalah 2 orang yang meninggal dari anggota keluarga ini yang melindungi kamu. Pantas waktu tadi ya kami doakan tuh dia sempat berbahasa Batak. Oh, apa nih bahasa Batak, kita nggak ngerti kan? Nah, gitu ya. Jadi ternyata ada 2 keluarganya yang sudah meninggal, Opung Doli dan Bow Doli. Betul ada ya? Ya, ibarat kayak kodam-kodam itu kan? Cek kodam. Siapa yang jagain kamu nih? Oh, kamu dijaga buaya putih ya. Ya, kodam itu yang ngikutin tuh buaya putih, naga merah lah. Pokoknya orang-orang yang sudah meninggal atau makhluk-makhluk yang dari roh-roh jahat itu. Makanya kalian jangan cek kodam ya. Ada yang pernah cek kodam di sini?
Biar kita doakan di sini. Ya, kita tidak usah cek kodam, karena yang pasti melindungi kita siapa? Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya dalam kita. Kita nggak perlu kodam-kodam itu ya. Kembalikanlah buaya-buaya itu ke habitat mereka masing-masing. Ya, ular-ular putih itu kembalikan ya ke posisi masing-masing ya. Nah, si anak ini jadi waktu berangkat dia dilindungi oleh dua orang yang sudah meninggal ini, saudaraku. Kemudian dia dibekali oleh satu bawang putih tunggal. Nanti kamu makan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian kamu harus mandi malam setiap malam jam 2 subuh. Jadi kita masih tidur, dia udah mandi. Jadi mandi jam 2 subuh, bawang putih dia makan sampai habis. Saya tanya, masih ada nggak bawang putih? Itu udah habis saya makan. Nah, akhirnya saudaraku, setelah dia ceritakan semua ritual-ritual yang ternyata dia lakukan sebelumnya, baru saya tuntun doa untuk putuskan hubungan spiritual. Kalau hubungan darah kan tidak bisa diputuskan dengan opung doli atau siapa itu kan, itu nggak bisa diputus. Tapi yang kita putus adalah hubungan spiritual antara roh yang disembah oleh opung-opung itu, ya kan, yang mengganggu dia, yang datang mengganggu dia, itu yang kita putuskan. Jadi saya bilang sambil berdiri nih, kami semua nih dikelilingi dengan teman-temannya, saya bilang jangan tutup mata. Karena kalau tutup mata bisa panjang ceritanya. Jangan tutup mata, lihat saya, ikuti doa saya, ikuti kata-kata saya. Jadi itu bisa begitu ya, saudaraku. Jadi kita udah level yang agak level up sedikit ya. Jangan tutup mata, lihat muka saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menyangkal hubungan spiritual dengan opung doli, bau doli. Saya tolak semuanya. Saya hardik semuanya. Saya tidak ada hubungan spiritual lagi dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bla 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 dan seterusnya. Dalam nama Yesus, amin. Setelah itu saya berdoa lagi untuk dia tanpa tutup mata juga, ya, supaya dia bebas total. Dan malam kemarin dia ditemani oleh salah satu pengurus. Nah, jadi setan bisa mengganggu hidup seseorang pasti ada beberapa alasan, ya. Ya, alasan yang pertama mungkin ada celah kayak tadi, ya. Mungkin ada jimat yang belum diserahkan, satu. Atau dia menyimpan suatu kepahitan tertentu yang begitu dalam dan tidak mau mengampuni. Biasanya di situ setan bisa menyusup. Makanya makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Masih bisa nggak kita yang udah dalam Tuhan ini diganggu roh jahat? Bisa, kalau ada celah. Tidak mau mengampuni, kecewa berlarut-larut, begitu sulit bergumul untuk memaafkan seseorang, hati-hati. Nah, nanti roh jahat bisa mengganggu, ya. Atau mungkin ada jimat yang belum diserahkan, yang mungkin terselip di mana, atau mungkin dulu ada ritual apa yang pernah diikuti yang belum diakui gitu loh, yang belum tersentuh atau terlewat dari cerita-cerita konseling itu bisa. Ya, saudaraku. Jadi pasti ada satu alasan. Kemudian yang ketiga, bisa saja juga misalnya tiba-tiba kok ada kayak aura takut gitu ya. Bisa saja mungkin di situ ada aktivitas ritual penyembahan. Misalnya ada dukun yang mungkin lagi ritual di situ. Kadang-kadang bisa terjadi merubah satu aura di tempat kita tinggal. Gitu. Sehingga kita kok merasa kayaknya baik-baik aja, nggak ada celah. Kok masih bisa kok tiba-tiba ada kayak gangguan, kayak ada gangguan sinyal gitu loh. Terus gitu. Gitu kan. Nah, itu biasa kalau kita melewati area di mana di situ ada aktivitas roh jahat. Bisa. Ya. Kemudian yang berikut, bisa juga ada serangan. Ya, kayak saya kan habis komsel. Gak ada masalah apa-apa, semua berjalan baik-baik saja. Kok bisa nongol si Saiton ini dalam mimpi? Serangan. Ya, sekaligus peringatan. Saya kira itu gangguan roh jahat yang kami tengking waktu komsel. Rupanya warning bahwa nanti sore kamu akan layani orang kayak beginian. Dikasih tahu dulu.
Gitu. Jadi bisa beberapa alasan. Karena ada celah, ya, sehingga roh jahat itu kok bisa mengganggu. Ya, ada kepahitan, kebencian yang belum kita selesaikan, jimat yang belum diselesaikan, ya. Atau mungkin ada aktivitas roh jahat di situ. Misalnya kita melewati satu tempat yang orang bilang keramat. Bisa terasa nggak? Bisa. Tapi kita jangan takut. Berdoa, berjaga-jaga. Atau misalnya habis kita doakan seseorang yang diganggu roh jahat, lalu malamnya kita diganggu, diserang, bisa juga. Makanya sebelum kita doakan orang yang diganggu roh jahat, kita harus berdoa tutup bungkus diri kita, keluarga kita, orang-orang kita layani, semua aspek kehidupan kita tutup bungkus dengan darah Yesus. Supaya nanti setelah kita doakan orang ini, tidak ada setan yang kita tengking itu bisa mengganggu. Tapi walaupun demikian, kalau pengalaman saya, kadang-kadang memang ada juga. Habis doain orang itu, malam-malam tidur, nah nanti mulai itu dalam mimpi, nah, bisa tiba-tiba terbangun. Jadi memang dunia roh, peperangan roh itu nyata. Dan orang Kristen harus mempersiapkan diri untuk itu. Karena setan belum dihukum. Kita hanya diberi kuasa untuk mengusirnya, ya, menghardiknya, mengikat di dalam nama Tuhan Yesus, mengusirnya. Ikat dulu orang kuatnya, kata firman Tuhan, betul? Ikat dulu orang kuatnya, baru jarah jiwa-jiwanya. Ya, jadi dalam pelayanan itu ada peperangan rohani yang kita hadapi. Tetapi jangan takut, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh dunia ini. Amin. Nah, kemudian kita cara melawannya itu dengan firman Tuhan. Ya, karena Yesus waktu dicobai oleh iblis, Yesus selalu berkata ada tertulis. Ya, jadi cara mengalahkan iblis yang mengganggu, kita ucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena ketika kita ucapkan, maka firman itu menjadi pedang roh, mengalahkan pekerjaan iblis dan segala tipu dayanya. Yang kedua dengan pujian penyembahan, kayak tadi, oleh darah anak. Ya, tapi lagunya yang terpilih ya, jangan lagi peperangan lagunya apa, misalnya ku mau cinta Yesus. Ini bukan soal urusan cinta Yesus sekarang ini, urusan peperangan. Nanti dulu lah itu cinta Yesus, nanti sesi lain lagi kalau lagi baik-baik aja gitu ya. Kalau peperangan lagunya harus peperangan. Oleh darah anak domba. Makanya lagu orang Kristen tuh powerful, bisa ngusir setan loh. Makanya waktu Saul depresi, diganggu roh jahat, yang dia cari itu pemain musik. Panggil Daud, saya butuh seorang yang bermain musik. Lalu datang Daud. Setiap kali Daud main kecapi, setan keluar dari Saul. Saul merasa lega, sadar, setannya pergi. Ya, jadi musik dan pelayanan Kristen tidak bisa dilepaskan. Nyanyi lagu rohani di ibadah pribadi-pribadi kita nggak boleh dilepaskan, karena setan pun gemetar mendengar lagu anak-anak Tuhan. Saul langsung sadar dari depresinya, dari paku-paku yang mungkin ditancapkan setan menyiksa dia kan. Itu hidup yang paling menderita loh. Kondisi hidup tapi kayak disiksa setan belum mati itu. Tapi dengan makanya ini jangan main-main nih. The man behind, ya, the gun, ya kan. Orang di balik ini kalau benar-benar dalam Tuhan, satu lentingan, satu gebukan, setan bisa lari. Ya, yang bisa main gitar cuma 3 kunci. Tapi kalau sungguh-sungguh lari setan. Biar semua lagu hanya 3 kunci, D, A, G, untuk semua lagu. Tapi dengan sungguh-sungguh setan gemetar. Amin. Amin. Ya, jadi kita tidak bisa lari dari kenyataan peperangan rohani. Ya, kita juga kita dikatakan sebaik selain mempelai Kristus, domba gembalaan Allah, kita juga adalah laskar-laskar Kristus. Tapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat. Itu semua di bawah kuasa kita.
ya, dia sudah dikalahkan, sudah dilucuti. Kita diberi kuasa untuk mengusir dia. Dia belum dihukum. Jadi selama belum dihukum, peperangan itu nyata, saudaraku. Dan waktu dikatakan setan diusir, maka kerajaan Allah datang, berganti dengan damai sejahtera.